semua, kenalin, aku Clarissa Faratika Putri, mahasiswa program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Administrator Kesehatan yang akan membahas sosok inspiratif Prof. Dr. Julie Sulianti Saroso, MPH. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin perempuan yang luar biasa. Mari kita simak kisah inspiratif dari sosok pemimpin perempuan luar biasa ini. Tahukah kamu siapa sosok di balik nama Prof. Dr. Julie Sulianti Saroso, MPH ini? Prof. Dr. Julie Sulianti Saroso, MPH, yang akrab dipanggil dengan Dr. Sul, lahir di Karangasem, Bali 10 Mei 1917. Ia menamatkan pendidikan kedokterannya di Hannes Huniga Hogeschool di Batavia pada tahun 1942. Ia melanjutkan studinya di beberapa negara seperti Inggris, Skandinavia, Amerika Serikat, dan Malaya dari tahun 1950 sampai tahun 1951. Atas dedikasinya yang tinggi, ia berhasil mendapatkan beasiswa UNICEF untuk memperdalam kesehatan masyarakat dan mendapatkan sertifikat administrasi kesehatan masyarakat dari Universitas London. Pada tahun 1962, ia memperoleh gelar EH, Master of Public Health, dan TM Tropical Medicine, serta meraih gelar Doctor of Public Health dalam bidang epidemiologi tahun 1965 dengan disertasi berjudul The Natural History of Pathogenic Escherichia coli Infection dari Tulane Medical School di Amerika Serikat. Sepanjang masa revolusi kemerdekaan, sosok Dr. Sul dikenal sebagai dokter perempuan muda yang sangat gigih mengabdi dalam perjuangan kemerdekaan. Ia merawat para pejuang yang terluka hingga membentuknya menjadi seorang dokter patriotik yang rela berkorban bagi bangsa dan negara. Setelah kemerdekaan Indonesia dinyatakan, Dr. Sul banyak terlibat dalam organisasi kepemudaan, termasuk menjadi wakil Kongres Wanita Indonesia dalam Konferensi Perempuan International di India pada tahun 1947. Setelah menamatkan pendidikannya, Dr. Sul mengabdikan dirinya menangani pasien penyakit dalam di Central Laboratories di Genghis yang kini bernama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pada tahun 1951 sampai tahun 1961, ia bekerja di Kementerian Kesehatan dan ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengendalian Penyakit Menular (P4M) sekaligus menjabat sebagai Ketua Institut Kesehatan Nasional (LRKN). Pada tahun 1969, ia dikukuhkan menjadi Profesor Universitas Airlangga dengan pidato pengukuhan yang berjudul Pendekatan Epidemiologis dalam Menanggulangi Penyakit. Balik ke Indonesia, Dr. Sul membawa banyak gagasan mengenai kesehatan ibu dan anak, terutama untuk pengendalian angka kelahiran melalui pendidikan seks dan melalui keluarga berencana atau KB. Namun, saat itu gagasannya tidak mendapat lampu hijau dari pemerintahan Soekarno-Hatta karena dianggap kurang tepat dan tidak pantas secara moral. Dan gagasannya baru diterima pada masa pemerintahan Orde Baru melalui program keluarga berencana atau KB. Kepemimpinan Prof. Julie Sulianti Saroso mencerminkan prinsip learning organization dari Petersonnya, yaitu organisasi yang terus belajar dan berkembang. 5 disiplin utama yang tampak dalam kepemimpinannya yaitu: yang pertama, personal mastery, beliau selalu belajar dan memperbarui ilmu, bahkan di tengah tantangan sosial dan politik. Yang kedua, mental models, beliau berani mengubah cara pikir masyarakat dari fokus pada pengobatan menuju pencegahan. Yang ketiga yaitu shared vision, beliau membangun visi kerjasama tentang Indonesia yang sehat dan sejahtera. Yang keempat yaitu team learning, beliau menggerakkan tenaga kesehatan dan masyarakat untuk belajar bersama dan berkolaborasi. Yang terakhir yaitu system thinking, beliau memahami bahwa kesehatan tak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Kepemimpinan Prof. Sulianti Saroso bersifat transformasional dan berorientasi pada masyarakat. Beliau mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral. Hingga kini, nama beliau diabadikan dalam Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso di Jakarta. Dari sosok Prof. Sulianti Saroso, kita belajar bahwa pemimpin sejati adalah pembelajar sejati, pemimpin yang berani
berinovasi, berpikir sistematik, dan berjuang demi kebaikan bersama. Keteladanan beliau mengingatkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari satu keyakinan kecil, yaitu kesehatan adalah hak setiap manusia. Demikian video ini saya buat sebagai bentuk apresiasi terhadap sosok Prof. Dr. Julie Sulianti Saroso MPH, serta sebagai bagian dari tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Administrator Kesehatan. Semoga kisah kepemimpinan beliau dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pemimpin yang berintegrasi, visioner, dan berjiwa kemanusiaan. Terima kasih telah menonton.